Melakukan investasi ke berbagai instrumen investasi jamak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki rencana keuangan di masa depan. Namun masih saja ada sebagian investor pemula melakukan kesalahan investasi yang berakibat pada hasil investasi yang didapatkan. Kesalahan yang dilakukan oleh para pemula merupakan hal yang wajar terjadi. Sebab dari kesalahan tersebut, investor pemula bisa memperbaiki kesalahannya dan mampu mengambil keputusan investasi yang lebih baik lagi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kesalahan-kesalahan investor pemula, silakan subscribe dulu BP Channel. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari BP Channel. Pada video kali ini kami akan menjelaskan kepada Anda semua tentang 6 kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh para investor pemula. Memiliki harapan yang terlalu tinggi. Aturan utama yang berlaku pada investasi adalah semakin tinggi risiko yang berani Anda tanggung, akan semakin tinggi juga tingkat pengembalian yang akan didapatkan. Dengan demikian sangat mustahil mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi jika Anda sendiri tidak berani berinvestasi pada instrumen yang berisiko tinggi. Anda tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Tujuan investasi sangat erat kaitannya dengan jumlah uang yang diharapkan di masa depan, jangka waktu pengembalian investasi, dan tingkat risiko investasi yang berani Anda tanggung. Jika Anda memiliki tujuan investasi untuk dana pendidikan kuliah anak yang diperlukan dalam 10 hingga 15 tahun dari sekarang, maka berinvestasi di saham atau reksadana saham merupakan pilihan yang sangat tepat. Namun jika Anda berinvestasi untuk tujuan dana berlibur atau membeli gadget dalam 1-2 tahun ke depan, maka berinvestasi di peer-to-peer lending seperti berinvestasi di mata uang kripto bisa dijadikan pilihan yang tepat. Tidak mendiversifikasi investasi. Diversifikasi maksudnya menyebar portofolio yang dimiliki ke berbagai jenis risiko investasi yang ada, dengan tujuan mengurangi tingkat kerugian yang bisa saja terjadi. Misalnya saja, Anda menyebar investasi pada obligasi, saham, properti, kripto, dan juga logam mulia. Di saat salah satu instrumen investasi mengalami penurunan nilai, jenis investasi yang lain mampu mengimbangi kerugian yang Anda dapatkan. Hal seperti ini tentu saja tidak bisa Anda dapatkan jika menginvestasikan seluruh uang pada satu jenis instrumen investasi saja. Salah menilai kinerja. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal, bahwa masing-masing instrumen investasi ada yang memberikan hasil yang optimal dalam jangka panjang seperti saham, dan ada juga yang memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka pendek di bawah 3 tahun. Jika saat ini Anda berinvestasi di pasar saham dan melihat dalam 1 hingga 2 tahun kinerjanya berfluktuatif dan cenderung menurun, maka jangan mudah panik dengan hal tersebut. Saham sangat wajar mengalami fluktuasi dalam jangka pendek. Oleh karena itu, jenis investasi yang satu ini lebih cocok untuk tujuan keuangan jangka panjang di atas 10 tahun.
Tidak mengevaluasi investasi secara teratur. Meskipun investasi ditujukan untuk masa depan, melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap investasi secara teratur perlu untuk dilakukan. Kami menyarankan untuk meninjau investasi yang dilakukan minimal 3 bulan sekali secara rutin dan berkelanjutan. Anda salah dalam memperhitungkan risiko. Tidak ada investasi yang tidak memiliki risiko sama sekali. Semua jenis investasi pasti berisiko, dan yang membedakannya hanya tingkat risiko yang dimiliki. Jika Anda masih muda dan memiliki profil risiko yang agresif, maka tidak ada salahnya untuk mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang juga lebih tinggi. Jika Anda tidak yakin dengan jenis risiko yang akan diambil, maka sebaiknya ketahui lebih dulu tujuan Anda berinvestasi dan berapa jangka waktu investasi yang akan dilakukan. Anda tidak memperhitungkan inflasi tahunan. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum di dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa nilai uang yang Anda miliki semakin menurun setiap tahunnya. Jika Anda tidak memperhitungkan tingkat inflasi dan hanya menyimpan uang di dalam tabungan, maka jangan heran jika uang yang Anda miliki menurun nilainya. Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia antara 3 hingga 8% setahun. Dan sebagai investor yang cerdas, Anda harus mampu menemukan instrumen investasi yang memiliki tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dari laju inflasi tersebut. Demikian beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para investor pemula. Semoga dengan video ini Anda mampu mengevaluasi beberapa kesalahan yang selama ini dilakukan dan bisa menjadi investor yang lebih baik. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling.